Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit kesimpulan dari membaca lanjutan dari buku Mendobrak Keterbatasan karya Ustadz Amru Nurholis. Ada dua judul menarik di buku itu. Yang pertama adalah batasan itu ada di pikiran. Yang kedua adalah realitasnya memang membatasi. Yang pertama adalah batasan itu hanya ada di pikiran. Jadi kalau misalnya kita mau meluangkan waktu untuk kita, dan memang harusnya kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri dalam sehari-harinya, minimal adalah waktu untuk kita merenung atau istilah katanya berkontemplasi. Itu sangat bermanfaat sekali buat diri kita, terutama untuk melihat apa-apa yang sudah kita miliki, apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu berupa kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, ya kan? Ya, yang pertama mulai dari kelengkapan fisik kita, kelengkapan sarana yang kita miliki. Nah, itu perlu kita renungkan karena banyak contoh di luar sana orang-orang yang difabel, yang anggota tubuhnya terbatas, tapi mereka mempunyai prestasi yang melampaui orang-orang yang mempunyai tubuh yang utuh. Itu menjadi hentakan keras bagi kita semua selaku orang-orang yang bertubuh lengkap, beranggota tubuh sempurna. Seperti kisah Revina dan Revino, yang mana mereka adalah dua anak kembar yang berusia 9 tahun, tunanetra, tidak bisa melihat, tapi dengan izin Allah mereka bisa menghafal Al-Quran. Jadi tidak salah kalau misalnya ada ungkapan laisa ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, ya kan? Kalau misalnya ada ungkapan itu di Al-Quran, bukanlah mata yang buta, akan tetapi hatilah yang buta. Jadi betapa benarnya bahwasanya batasan itu hanya ada di pikiran kita. Jadi bisa menjadi bahan buat kita, bahan tambahan bahwasanya kita perlu dalam sehari-harinya merenung, entah itu habis sholat, entah itu habis zikir, merenung bahwasanya betapa banyak karunia yang telah kita miliki, kita berada di sisi kita, dikelilingi kenikmatan, akan tetapi karunia itu masih kita abaikan gitu. Kemudian ada juga kisah orang Qatar yang mana si ini namanya terkenal dengan nama Ghanim Maftuh. Ghanim Maftuh ini dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai kaki, tapi dengan ikhtiar dan usahanya si Ghanim ini dapat mempunyai outlet es krim terkenal di Qatar, dan bahkan mempunyai tagline, kalau misalnya ingin merasakan rasanya es krim bintang 5, maka itu ada di produknya si Ghanim. Bahkan si Ghanim ini juga mempunyai banyak prestasi. Prestasinya bukan hanya buat es krim doang, tapi dia juga punya prestasi lain seperti mendaki gunung, terus main ski, padahal si Ghanim tidak punya kaki. Ya, itulah menjadi hentakan keras bagi kita yang masih mempunyai anggota tubuh lengkap tapi minim dengan karya itu. Makanya judulnya di buku tersebut adalah batasan itu ada di pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah realitasnya membatasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang cari kerja itu sulit, nah, sebenarnya bukan cari kerjanya yang sulit. Yang sulit itu kita cari kerja sesuai dengan keinginan kita, ya. Benar apa betul tuh, ya kan? Kalau misalnya kita mau cari kerja dengan sesuai keinginan kita, dekat rumah, gaji besar, ya kan? Habis itu liburnya bisa kapan aja semaunya. Nah, itu namanya bukan mencari kerja, ya. Nah, itu adalah
Memang berarti realitasnya kitalah yang membatasi pikiran kita sendiri, karena sejatinya ya memang di dunia tidak ada yang seutuhnya itu benar-benar berjalan dengan sesuai keinginan kita. Mungkin itu saja cukup. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Saya telah membaca buku 20 sebab pria yang telah saya simpulkan, yang salah satunya ialah meninggalkan amalan karena manusia. Seorang berkata yang namanya ialah Fudaid bin Iyad berkata dengan nada keras, jika seseorang meninggalkan amalan karena manusia, itu termasuk riya. Jika ia melakukan amalan karena manusia, itu termasuk syirik. Caranya ikhlas itu ialah jika Allah jika Allah meninggalkan dirinya dari dua hal tersebut, maka itu termasuk ikhlas. Jika ada sebagian orang ke masjid, ia merasa malu dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain. Dengan dilihat oleh orang lain itu dia tidak pernah ke masjid lagi. Karena hal tersebut, ia membiasakannya tidak menyegerakan dirinya ke masjid karena takut dipandang orang. Itu termasuk riya. Jadi ia menelatkan datang ke masjid sampai-sampai ketinggalan berjamaah. Terus ada juga pembaca Al-Qur'an lalu menghafalnya. Jika bacaannya didengar orang atau ia diundang karena bacaannya, ia merasa takut akan riya, akhirnya ia tidak membaca Al-Qur'an lagi. Hal itu merupakan perangkap iblis sejak zaman dahulu. Cara efektif untuk bisa meninggalkannya ialah yang pertama harus kita harus sering melakukan banyak amalan soleh sambil memandang hal tersebut itu sesuatu yang nilainya amat baik. Yang kedua, membiasakan diri agar tidak menjadi orang yang besar atau banyak gayanya gitu. Hanya karena banyak diomongin oleh orang banyak. Terus yang ketiga, yang ketiga itu selalu mengintrospeksi diri secara kontinu atas kesalahan dan kekurangan diri. Yang ketiga itu membiasakan mencari kelemahan pada jiwa-jiwa kita. Bahkan sekalipun nih, jika orang lain memuji atau menyanjung kita, kita tidak akan terpengaruh oleh sanjungan-sanjungan itu di dalam jiwa kita. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja saya akan kembali membawakan buku karangan Ibnul Jauzi yang berjudul Hafalan Buyar Tanda Tak Pintar, yang dimana judulnya sekarang adalah waktu-waktu yang efektif untuk menghafal. Yang disebutkan di dalam buku ini adalah waktu ketika seseorang efektif untuk menghafal adalah ketika waktu sahur atau ketika sebelum subuh, ketika kita bangun tahajud. Itu waktu efektif untuk menghafal. Karena di sana ketika baru bangun tidur, pikiran belum ada, semua masih fresh, jadinya dianjurkan menghafal ketika itu. Atau pagi setelah subuh, ya itu juga termasuk efektif waktu untuk menghafal. Jadi ketika kita ngantuk gitu subuh itu usahakan dilawan, karena waktu ini paling efektif untuk menghafal. Karena masih kepala kita masih longgar-longgarnya, masih fresh. Ya, terus disebutkan juga di buku nih, kalau kita mungkin hati kita masih belum enak gitu, masih belum siap ngapal, lebih baik jangan ngapal dulu, jangan dipaksakan.
mungkin dipres dulu mungkin hatinya. Setelah itu mungkin nggak apa-apa ngapal. Apa yang kita lakukan ketika hati masih belum enak ngapal tuh yaitu mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafal. Karena yang sedikit itu lebih baik. Ya sedikit tapi kuat ketimbang banyak tapi tidak ada apa-apanya. Terus ilmu-ilmu mana yang harus kita dahulukan ketika kita belajar? Yang disebutkan dalam kitab ini adalah ya tentu saja yang pertama adalah akidah. Ya tentu akidah adalah landasan orang beragama. Terus yang selanjutnya itu ilmu-ilmu hukum gitu. Mungkin yang disebutkan dalam buku ini Al-Quran dan hadis. Terus ilmu yang selanjutnya yang dianjurkan adalah ilmu nahu. Nahu ini kan tata bahasa kan, dasar-dasar tata bahasa. Setelahnya ilmu fikih, yaitu ilmu fikih ini ya tata bahasa, nahu, baru fikih sama aja tuh. Fikih adalah pokok ilmu. Jadinya kalau orang mungkin menghabiskan umurnya hanya untuk menghafal kaidah-kaidah nahu itu percuma. Yang percuma tuh bukan ilmunya. Yang percuma adalah umurnya yang panjang hanya menghabiskan waktunya untuk menghafal ilmu nahu aja. Padahal masih banyak ilmu yang perlu dipelajari. Yaitu yang sebenarnya yang paling pokok itu adalah ilmu fikih. Yang juga di sini disebutkan di ceritanya ada ulama hadis bertemu sama ulama fikih. Terus ada seorang perempuan datang bertanya, wahai guru lah gitu bilang kan, apa hukumnya ketika sumur kemasukan ayam, terus ayamnya meninggal di dalam? Yang ditanya ulama hadis. Ulama hadis ini diam karena yang dipelajari hanya kaidah hadis saja itu yang diperdalami itu. Jadi umurnya panjang itu hanya itu aja, nggak tahu jadinya hukum-hukum. Jadi yang menjawab itu ulama fikih, karena ulama fikih yang mempelajari bahasan-bahasannya. Jadinya kesimpulannya di sini adalah ilmu pokok itu adalah ilmu fikih. Jadinya jangan kita hanya sibukkan diri kita dalam satu bidang terus kita melupakan bidang yang lain. Jadinya semua ilmu itu penting juga, tapi yang paling penting adalah ilmu fikih. Mungkin cukup sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kesimpulan yang saya dapatkan dari buku Agar Akhirat Dekat di Hati yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kesimpulan ini saya kutip sedikit. Kata Nabi, orang yang sombong tidak akan masuk surga walaupun kesombongannya itu sebesar biji sawi. Jadi banyak manusia yang sombong, tidak tahu diri, meskipun dia punya ilmu yang banyak, tapi dia sombong. Entah sombong kepada dirinya, entah sombong kepada orang lain. Dan itu tidak boleh. Kata Nabi, tidak boleh sombong. Lupa lagi itu. Intinya mengajarkan kesombongan. Jadi manusia jangan sombong. Walaupun punya ilmu, nggak punya ilmu, jangan sombong. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan rangkuman dalam buku
karangan Ustadz Abdurrahman Lubis dan Haji Hasanuddin Sultan Bagindo, yaitu pentingnya iman dan amal soleh. Di dalam buku ini disebutkan ada yang namanya Darul Asbab. Darul Asbab ini adalah sesuatu yang ditunjukkan hanya kepada seluruh makhluk dunia saja dan tidak untuk Allah. Darul Asbab ini adalah pengertiannya penyebab atau usaha. Contohnya ketika manusia menginginkan hidayah dari Allah, maka harus ada asbab atau usaha, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan yang sebagainya. Mengapa Allah tidak harus memiliki darul asbab? Karena Allah adalah Sang Maha Kuasa. Ketika Allah sudah kun fayakun, maka akan terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lalu saja saya akan menyimpulkan perkataan atau sabda Rasulullah SAW yang saya sudah baca di buku faedah dari kalimat nubuah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan saya bisa ingat yang saya baca tadi, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW tentang sebuah amalan yang kita niatkan atau yang kita kerjakan ketika kita untuk melakukan sesuatu seperti pekerjaan atau sholat, mengaji, berzikir dan seterusnya. Jadi setiap yang kita kerjakan atau setiap yang kita niatkan atau kita lakukan, maka jangan lupa kita untuk meniatkan terlebih dahulu, karena niat adalah salah satu yang sangat penting kita dahulukan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in yang berbunyi innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal tergantung pada niat kita sendiri. Oleh karena itu, dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita mau bekerja atau mau melakukan hal-hal atau seperti sholat atau bersedekah, atau ketika kita mau pingin berhaji misalkan, jangan lupa kita mendahulukan niat kita. Karena dengan niat kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat kita bisa tercapai apa yang kita inginkan atau yang kita tunjukkan. Maka dari itu, ketika kita melakukan ibadah atau ngaji dan seterusnya, maka dahulukanlah niat kita. Dan apapun niat kita itu, yang penting niat kita itu baik yang kita lakukan. Jangan kita meniatkan hal-hal yang tidak baik, seperti membicarakan aib orang lain. Jadi itu tidak boleh. Dan dia tidak tahu maksudnya apa ketika dia berbicara. Kita berbicara itu kita niatkan apa yang kita tunjukkan kepada orang lain sebelum kita berbicara. Jangan sok-sok kita
menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang dia perkataan itu. Kita jangan sampai seperti itu, karena orang yang suka mengibah-ngibahkan orang dengan niat yang jelek, maka itu tidak boleh. Bahkan itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan atau yang saya bisa simpulkan dari buku yang saya baca. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.